Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Tuhan Yesus semangat. SD Negeri 2 Selanjeri. Empatik, religius, inovatif, akhlak mulia. Yes, yes, yes. Kelas 4. Yes, mandiri, terampil, luar biasa, istimewa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik, luar biasa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketuanya memimpin berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang membaca Asmaul Husna dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ba'dana walhamdulillahi wa sholatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawiru ya Ghaffar ya Qahiru ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur
Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Sahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubadi'u ya Mu'itu ya Muhayyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Mu'tadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali Daru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki ya Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur ajajala dikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an wariskan wasi'an halalan thayyiban wa amalan solehah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih adsadana daiman hayatina ilal kharibana anisari baidna wal qurba rajauna akhiran ilnal muna balik maqasidana waqdi hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala taha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman ila akhiri zaman. Al-Fatihah.
Anak-anakku semua, sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang bertugas hari ini adalah Hayina, silahkan. Hayina. Untuk yang lain silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Hayina. Silakan duduk. Silakan untuk yang lain duduk juga. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ya, semua masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, untuk kesepakatan hari ini yaitu apa? Untuk kesepakatan hari ini, kesempatan kelas hari ini. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Oke. Yang ketiga, Saling tolong menolong. saling tolong menolong dengan temannya. Yang keempat, Berbicara dengan sopan. berbicara dengan sopan. Yang kelima, Saling menghormati. saling menghormati dengan teman dan bapak atau ibu guru. Oke. Nah, masih ingatkah dengan pembelajaran kemarin? Masih ya? Nah, pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Ada berapa perubahan wujud zat? Ada 3. Apa saja? Cair, padat, dan gas. Yang bentuknya cair, contohnya apa? Air, bensin, kecap, oli. Ya, terus ya bentuknya padat. Batu, meja, kursi. Ya, yang bentuknya gas. Balon. Ya, masih ingat berarti ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang mengenal gaya di sekitar kita, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, apakah kalian pernah melakukan push up? Pernah. Ketika apa? Olahraga. Nah, biasanya kita push up dulu ya. Nah, kita push up. Itu termasuk nanti gaya apa? Gaya otot ya. Terus, apakah kalian pernah bermain seluncuran atau perosotan? Pernah. Nah, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Terus, untuk tujuan yang kedua, memanfaatkan gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, biar lebih semangat, kita tepuk dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2.
Tepuk 3. Semangat gitu ya. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Sekarang tepuk fokus. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Fokus ya. Sekarang tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap ya untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, terima kasih. Berarti kalian hari ini semangat untuk belajar ya. Nah, perhatikan anak-anak semuanya. Di sini Budia ada kursi dan tas. Coba Guntur maju ke depan. Silahkan Guntur angkat tasnya Bu Guru dan dorong kursinya. Oke. Nah, apa yang dilakukan tadi sama teman kalian Guntur? Tadi dia apa? Mengangkat apa? Mengangkat tas. Mengangkat tas dia berarti menggunakan gaya otot. Nah, terus dia menggeser apa tadi? Kursi. Berarti dia menggunakan gaya gesek. Paham ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk Guntur sudah maju ke depan. Oke. Nah, perhatikan video berikut. Sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Diperhatikan dulu ya videonya ya. Membuat benda yang dia menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan atau berlari, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau menebal lantai, otot-otot lengan, punggung dan kaki berkontraksi untuk mendorong. Contoh gaya-gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada yang berjalan, ada yang mendorong, temennya ada yang didorong, mengepel, nah, mengangkat barang berat. Nah. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh-contoh gaya geseknya. Atau sepatu olahraga dengan sol karet. Gaya gesek antara sol dan permukaan tanah memungkinkan kita dapat menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari.
Menggunakan rem sepeda, saat mengerem sepeda, akan terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan. Sisi miring sering digunakan saat memindahkan barang untuk mempermudah pemuatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri pada mobil. Itu contoh-contoh gaya gesek. Terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada mobil untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan roda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan. Baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Nah, dari video yang Bu Dia nyalakan atau Bu Dia perlihatkan, sekarang ada yang ditanyakan untuk video yang dipaparkan dari Bu Dia? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, sekarang Bu Dia mau bertanya kepada kalian tentang video yang Bu Wi tadi beritahukan kepada kalian semua, ya. Nah, menurut kalian tadi apa sih gaya itu? Gaya tadi apa? Apa? Ada yang tahu? Dorongan maupun tarikan. Dorongan maupun tarikan, ya benar. Terus gaya dapat apa saja? Yang pertama apa? Membuat benda yang membuat benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Nah, tadi ada pengertian dari gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Gaya yang menggerakkan atau memindahkan. Ya, kalau gaya otot berarti dia menggunakan otot. Terus pengaruhnya gaya otot itu apa pengaruhnya tadi? Seperti berjalan, mengangkat barang, dan berolahraga. Nah, contohnya tadi dalam kehidupan sehari-hari, gaya otot apa tadi? Berjalan, mendorong, terus mengepel, mengangkat beban, ya. Terus apa sih pengertian dari gaya gesek? Ya, dua benda yang saling bergesekan. Nah, pengaruh gaya apa? Gaya gesek, pengaruhnya. Mempengaruhi cara benda bergerak dan Ya, betul. Contoh gaya gesek apa, ayo? Mendorong benda, terus sepeda yang dikayuh. Benda bergerak di bidang miring. Ya, benda bergerak di bidang miring. Terus, apalagi tadi? Soal sepatu tadi ada ya, soal sepatu. Ya, terus apa lagi? Dan jalan. Ban mobil dan jalan. Nah, saling bergesekan antara mobil dan jalan itu termasuk juga gaya gesek. Nah, gaya gesek dipengaruhi oleh 3. Apa saja?
kasar atau licinnya permukaan. Terus yang kedua, ya, besar atau kecilnya luas permukaan. Yang ketiga, nah, berat atau ringan suatu benda, ya. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek, walaupun bentuk atau ukurannya berbeda. Nah, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Apa yang terjadi? Ayo. Coba. Reza. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Benda akan mengalami gesekan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap. Oke, benar. Jadi yang terjadi itu jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan. Baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak diam dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Oke, berarti masih mengingat ya tadi penjelasan dari video yang Widya paparkan. Oke. Kalau ada yang ditanyakan untuk video yang Widya paparkan tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kalian membuat kelompok. Mejanya digeser. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan kalian bergeser. Bergeser dulu. Sudahkah kalian membentuk kelompok? Oke, sudah ya. Nah, ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini Bu Widya memiliki lembar LKPD. Apa pengertian dari LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, seperti ini ya. Nanti saya bagikan kepada kalian semuanya. Nih, untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Oke. Silakan ditulis nama kelompok dan anggota kelompok kalian. Sudah ditulis semuanya? Nama kelompoknya, kelompok berapa? Karena tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan tulis nama kelompoknya. Kalau sudah, dibuka lembar berikutnya. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
memanfaatkan gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alatnya yaitu alat tulis, terus ya, sudahkah membawanya? Sudah ya. Ini plastisinnya. Ini namanya apa tadi? Plastisin, ya. Diperhatikan itu langkah-langkah kegiatannya. Terus selain plastisin apa itu? Yang ketiga alat bahannya. Kertas. Ambil kertas sobekan. Ya, dan nah, ini plastisinnya. Dan kelereng. Ini namanya apa? Kelereng. Nah, diperhatikan itu langkah-langkah kegiatannya. Tadi yang mendapatkan LKPD 1 kelompok berapa saja? 1 dan 3 ya. Untuk kelompok 2 itu mendapatkan LKPD 2 dan 4 ya. Nah, perhatikan untuk langkah-langkah kegiatannya. Nah, letakkan plastisimu di atas meja, lalu amatilah dengan baik bagaimana bentuknya. Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu, apa yang terjadi. Nah, dicoba dulu semuanya, ayo dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, tulis jawabannya. Kerjakan sesuai langkah kegiatannya ya. Ini yang untuk LKPD 2. Siapkan papan buku atau pada posisi miring secara bersamaan, letakkan kelereng dan menghapus secara bersamaan di bidang miring. Nah, di bidang miring berarti kamu membuat bidang miring. Ini dijadikan 1. Nah, dibuat bidang miring. Terus ini buat bidang miring. Nah, terus amatilah gerakan masing-masing benda. Perhatikan, amatilah gerakan masing-masing benda. Diamati setelah mencoba didiskusikan bersama temanmu. Benda apa yang bergerak paling cepat? Nah, dicoba aja dulu. Nah, sama apa tadi, Bang? Hapus. Ya, penghapus. Ya, sudah dicoba gini ya. Menggelindingnya paling cepat kelereng. Paling lambat penghapus ya. Terus apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, karena berbeda ya permukaannya, jadi kecepatannya berbeda. Terus kegiatan 2, angkatlah mejamu bersama-sama. Coba yang dapat LKPD 2 yuk diperhatikan. Nah, yang dapat LKPD 2 diperhatikan. Letakkan. Nah, siapkan papan atau buku pada posisi miring. Perhatikan,
kalian membuat tumpukan dulu buku. Nah, pada posisi miring, nanti buat miringan buku. Nah, ini penghapus sama ini biar lebih tinggi lagi. Nah, ini di percobaan antara apa tadi? Penghapus dan ke lereng. Coba ke lereng atau penghapus bersamaan, ayo Guntur. Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Bersamaan. Lebih cepat mana? Ya. Jatuh ke lerengnya. Duluan mana? Duluan ke lereng. Berarti paling cepat ke lereng. Paling lambatnya apa? Penghapus, benar. Nah, bentuk benda, pada ukuran benda, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, kecepatannya kenapa tadi bergeraknya berbeda? Karena ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, dan luas permukaannya berbeda. Ya. Nah, terus kegiatan kedua, angkatlah mejamu bersama-sama, diangkat. Coba berdiri. Hanif sama Guntur berdiri. Mengangkat meja ini terus dikembaliin lagi. Diangkat saja berdua. Nah, diangkat. Nah, kembaliin lagi. Ya. Nah, terus dijawab apa itu? Pertanyaannya. Saat mengangkat meja, bagian tubuh yang bekerja adalah apa tadi? Yang dipakai tadi apa? Menggunakan tangan, ya kan? Nah, terus sehingga gaya yang bekerja saat mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot karena dia menggunakan otot. Terus apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kedua? Perbedaannya apa? Kalau pertama tadi ini menggunakan apa? Gaya apa? Gaya gesek karena menggelinding ya. Nah, terus tadi Hanif sama Guntur mengangkat meja berarti menggunakan gaya. Nah, tahu ya perbedaannya ya antara percobaannya pertama dan yang kedua. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Oke. Sekarang kelompok ini, kelompoknya Reza, kelompok 1. Letakkan plastisinmu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Sudah dicoba tadi? Sudah dicoba? Sudah dicoba ya? Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kan bentuknya cair apa padat? Padat. Terus berubah bentuk enggak ketika kamu itu diubah sesuai keinginan kita? Berubah bentuk? Iya, berubah. Berubah bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Punya kertas yang tidak terpakai? Nah, coba ambil kertas satu sobekan. Nah, satu sobekan yang tidak terpakai. Nah, terus kertas sobekan ini kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Diremas. Nah, apa yang terjadi? Apa ini kertasnya? Kertasnya jadi berubah. Maunya kan kotak biasa, jadi berubah karena diremas. Terus bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kertas mengalami. Nah, karena tadi tanganmu kan bergerak ya. Terus ubah bentuknya. Berarti untuk mengepal-ngepal gini tanganmu berarti menggunakan gaya otot, ya kan? Nah, terus sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Nah,
Berubah bentuk enggak? Tuh. Enggak. Tidak berubah bentuk. Terus coba sentil Clara menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Sentil. Nah, apa yang terjadi? Menggelinding. Menandakan adanya? Ya kan. Menandakan ada gaya gesek antara kelereng dan meja. Ada gaya geseknya. Kan bergesekan. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada? Paham ya? Oke. Bacakan dulu. Nah, untuk kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Letakkan plastisinmu di atas meja. Lalu amatilah dengan baik bagaimana bentuknya. Nah, coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini tadi pas ditekan-tekan. Nah, berubah bentuk enggak ini? Berubah bentuk sesuai dengan keinginan kita. Bulat bisa, kalau dibuat kotak ya bisa. Ya, berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Ya. Terus ambillah kertas yang tidak terpakai, terus letakkan di atas mejamu, kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, sudah ambil kertas apa belum tadi? Nah, ambil kertas coba yang enggak terpakai, ada kertas yang tidak terpakai. Nah, ya, terus ambillah kertas, terus letakkan di atas mejamu, kemudian remas dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, coba kalian remas. Nah, apa yang terjadi? Berubah bentuk enggak? Berubah bentuk, ya benar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kertas mengalami gaya otot. Mau mula-mula kan tadi kertasnya kotak biasa ya. Karena Ibu kasih gaya otot, jadinya bisa berubah. Nah. Terus sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Nah, ini di atas mejamu. Terus coba sentil Clara menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Nah, ketika disentil apa yang terjadi? Bergeraknya menggelinding. Nah, menandakan adanya apa? Gesekan atau namanya gaya gesek. Oke. Ada yang ditanyakan untuk LKPD 1 dan 2? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah bisa semuanya? Oke. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, silahkan siapa yang mau ke depan untuk memaparkan diskusinya. Siapa dulu? Coba kelompok 1, Reza. Ayo, maju semuanya. Perkenalan dulu. Kelompok berapa? Dan nama anggotanya. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD 1. Nama saya Reza.
Letakkan plastisinmu di atas meja. Lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Padat plastisin berubah bentuk sesuai keinginan kita. 2. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Kertas menjadi berubah bentuk. Ya, terus? 3. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kertas mengalami gaya-gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Ya. 4. Sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Kelereng tidak berubah bentuk. 5. Coba sentil kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Menggelinding menandakan adanya gaya gesek antara kelereng dengan meja. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebentar dulu. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan, apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Paham ya? Paham. Nah, tadi yang padat namanya plastisin. Ya. Terus gaya kalau kertas tadi pas diremas-remas menggunakan gaya apa tadi? Otot. Gaya otot. Ya, ketika kelereng disentil Menggunakan gaya otot. Kalau kelereng yang disentil itu menggunakan gaya otot. Gesek, bukan gaya otot. Ya, karena apa kan menggelinding? Dia bergesekan. Jadi namanya gaya gesek. Gaya gesek. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah berani maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 4 dulu. Ayo, maju. Kelompok 4. Nah, silakan maju. Ini apa nih? Oke, perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ya, dari kelompok 4. Nama saya Hanif. Namanya Hani, terus? Guntur. Jadi dan Marwa. Silahkan memaparkan hasilnya, hasil diskusinya. Ya, dipaparkan semuanya hasilnya. Buku pada posisi miring secara bersamaan. Letakkan kelereng dan menghapus secara bersamaan di bidang miring. Amatilah gerakan masing-masing benda setelah mencoba diskusikan bersama temanmu. Benda apa yang bergerak paling cepat? Kelereng. Benda apa yang bergerak paling lambat? Menghapus. Tadi benda apa yang bergerak paling cepat? Kelereng. Kelereng, ya kan menggelinding ya lebih cepat ya. Yang paling lambat apa? Penghapus. Hapus ya, lanjut. Yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda. Bentuk benda dan ukurannya bagaimana? Benda luas, permukaan benda berbeda. Ya, berbeda. Terus? Kegiatan kedua, angkatlah mejamu bersama-sama. Saat mengangkat meja, bagian tubuh yang bekerja adalah tangan. Ya, tadi pas mengangkat meja Hanif sama Guntur ya. Tadi menggunakan apa tadi? Tangan. Tangan apa kaki? Tangan. Tangan. Nah, terus apa lagi? Sehingga gaya yang bekerja saat mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Ya, sehingga gaya yang bekerja saat mengangkat meja tadi menggunakan gaya otot. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kedua? Percobaan pertama menggunakan gaya gesek, percobaan kedua menggunakan gaya otot. Ya, yang pertama tadi menggunakan gaya gesek, yang kedua percobaannya menggunakan gaya otot. Paham?
Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk teman kalian, pemaparannya ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Silahkan, boleh kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Ayo maju ke depan. Nah, perkenalan dulu. Nama kelompoknya. Kenalkan, nama saya Hazina. Hazina, terus Fairuz, Khotib, dan Afandi. Silahkan dipaparkan diskusinya. Letakkan plastisin di atas meja lalu amati dengan baik. Ya, setelah diamati dengan baik. Bagaimana bentuk? Coba tekan plastisin menggunakan tangan. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Dapat plastisin berubah bentuk ya, sesuai berubah bentuk kita. Sesuai keinginan kita. Ya, benar. Lanjut. Ambil kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Ya, terus? Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kertas menjadi berubah bentuk. Kertas menjadi berubah bentuk, ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kertas mengalami gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Ya, gaya otot mengubah bentuk benda. Tadi yang awal mulanya kertasnya kotak biasa, rapi ya, karena kalian remas jadinya berubah. Nah, perubahannya itu menggunakan gaya otot. Ya, selanjutnya. Sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Kelereng tidak berubah bentuk. Ya, terus? Coba sentil kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelereng menggelinding membedakan adanya gaya gesek atau kelereng yang menjaga. Demikian prestasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah berarti tadi ketika kelereng disentil itu bergeser atau namanya gaya geser karena menggelinding ya. Nah, ada ditanyakan untuk presentasi dari kelompok 3? Tidak ada tanyakan? Kalau tidak ada tanyakan, silakan duduk dan beri tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kelompok 2. Ayo maju. Nah, perkenalan dulu nama anggota kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD 2. Nama saya Zahra. Namanya Zahra, Akbar, Bima, dan Salim ya. Siapkan papan buku pada posisi miring secara bersamaan. Letakkan kelereng dan penghapus secara bersamaan di bidang miring. Amatilah gerakan masing-masing benda. Setelah mencoba, diskusikan bersama temanmu.
Benda apa yang bergerak paling cepat? Benda apa yang bergerak paling cepat, Zahra? Kelereng. Kelereng, ya. Benda apa yang bergerak paling lambat? Benda apa yang bergerak paling lambat? Penghapus, ya, penghapus. Terus? Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Bentuk benda dan ukuran benda, luas permukaan benda berbeda. Kegiatan kedua, jadi perbedaannya itu karena ada bentuk benda ya, bentuk benda, ukuran benda, luas permukaan benda. Saat mengangkat meja, bagian tubuh yang bergerak bekerja adalah tangan, sehingga gaya yang bekerja saat mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kedua? Percobaan pertama menggunakan gaya gesek. Percobaan kedua menggunakan gaya otot. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, tadi dari kelompok 2, apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kedua? Perbedaannya apa? Percobaan pertama menggunakan gaya gesek dan percobaan yang kedua menggunakan gaya otot. Ya. Tadi yang bergesekan apa? Kelereng. Kelereng. Yang otot tadi contohnya apa? Mengangkat meja. Mengangkat meja, ya, kayak tadi ya kelompok 4 yang mengangkat meja. Nah, itu termasuk gaya otot. Tahu perbedaannya ya antara gaya otot dan gaya gesek. Untuk kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Dari pemaparan kelompok 2? Tidak ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, silakan boleh duduk kembali dan beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semua paham ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Budia jelaskan dari kegiatan kalian tadi melakukan percobaan. Jadi percobaannya untuk percobaan gaya gesek tadi apa alatnya? Kelereng. Kelereng diapakan tadi? Disantet, jadinya menggelinding. Dan satunya lagi tadi ketika ada papan seluncur dari buku tadi ya. Nah, antara penghapus dan kelereng. Tadi yang paling cepat kelereng apa penghapus? Kelereng. Ya, penghapusnya paling lambat. Ya. Terus pas tadi Hanif sama Guntur tadi menggunakan gaya apa ketika mengangkat meja? Otot. Gaya otot. Menggunakan apa tadi? Tangan. Tangannya yang bekerja, kedua tangannya antara tangannya Hanif dan tangannya Guntur menggunakan otot, gaya otot. Ya. Nah, dari pemaparan teman-teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, semua jelas? Paham ya? Oke. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, sekarang Budia akan memberikan soal evaluasi
kepada kalian semua untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Dia mempunyai soal evaluasi. Ya, dikerjakan nanti ya. Tapi karena ini soal evaluasi, berarti dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kalian kembali seperti semula. Ya, tidak berkelompok lagi. Oke, silakan kembali seperti semula. Kalau tadi mengerjakan LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Karena ini mengerjakan soal evaluasi, berarti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri atau individu. Sudah? Oke, kalau sudah selesai semuanya, sekarang Bu Dia akan memberikan soal evaluasi. Kerjakan soal evaluasi tersebut. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Silakan ditulis nama kalian, ya boleh nama panjang, boleh nama pendek. Terus nomor absen. Ya, ini nama nomor absen kelas, ya. Hari dan tanggalnya, iya. Silakan dikerjakan dulu.
Bisa mengerjakannya soal evaluasinya? Saya, oke. Iya. Kerjakan dulu. Ya, dilihat dulu, dibalik dulu, dikerjakan, dilihat dulu. Mungkin ada yang masih kelewatan pekerjaannya, diceki dulu ya. Oke. Saya Guntur ya. Oke. Otep, gimana? Bisa ya? Oke. Kerjakan dulu. Afandi, bisa? Ayina? Oke. Kerjakan dulu. Bu Dia kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Kerjakan dulu. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, dicek lagi jawabannya. Barangkali ada yang kelewatan ya. Oke. Bisa Hanif, Badit, saya. Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak? Tidak ada ya? Bisa ya? Oke.
Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Nanti evaluasinya nanti sambil nunggu temannya yang belum selesai. LKPD-nya saja. Evaluasinya nanti, soal evaluasinya yang LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu. Ya. Oke, ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya mengerjakan soal evaluasinya, sudah. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Di sini ya. Ya. Oke. Sudah semuanya dikumpulkannya? Soal evaluasinya? Sudah semuanya ya? Oke, Ibu hitung dulu jumlahnya. Oke, udah cukup. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa gaya adalah interaksi suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan, ya. Nah, gaya otot apa? Kesimpulannya, gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan dengan bantuan menggerakkan benda dengan bantuan otot. Itu namanya gaya otot. Contohnya tadi apa contohnya? Mengangkat beban. Bisa meja, kursi, batu, seperti itu ya contohnya ya. Nah, untuk gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Nah, contoh dari gaya gesek tadi apa? Contohnya.
Contohnya kelereng yang menggelinding, ya. Kelereng yang menggelinding. Ya, itu contohnya, salah satu contohnya. Ada yang ditanyakan dari kesimpulan yang telah kita lakukan tadi? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ditanyakan, sekarang Bu Widya memiliki kertas. Namanya ini kertas apa? Ada yang tahu? Stick note. Nah, silakan anak-anak menuliskan refleksi kalian di kertas stick note. Tulis apa kesan kalian tentang materi hari ini. Kesannya bagaimana? Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Yang ketiga, bagian mana yang belum kalian paham? Nah, di sini Bu Widya akan membagikan kertas note, silahkan ditulis. Ya. Refleksinya tulis 3 refleksi. Ya, sebentar, tak ambilin. Nah. Ya, tulis di kertas sticky note. Apa? Ya, tidak apa-apa. Nah. Pilih apa? Itu apa kesan kalian tentang materi hari ini? Kesan dan kesan. Ya, 3. Ya, buatnya 3. Kesan. Ini digeser kayak gini, nanti ditempel. Apa kesan kalian tentang materi hari ini? Kesannya bagaimana? Senang. Ya sudah, tulis senang. Gitu. Terus ditempel sini. Nah, ini contoh. Terus, materi apa yang sudah kalian pahami? Materi tentang gaya apa tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Terus, bagian mana yang belum kalian pahami? Ada tidak? Yang belum kalian pahami? Ditulis ada, apa materinya, kalau tidak ditulis tidak. Jadi nanti setiap anak menempelkan 3 kertas stick note ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silakan, yang sudah selesai bisa ditempelkan di sini. Silakan. Kesannya senang dengan pembelajaran hari ini, atau bahagia dengan pembelajaran hari ini, atau sangat menyenangkan, atau bagaimana? Tuh ya kesannya. Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Tadi membahas tentang apa? Ya,
Tulis namanya. Semisal nama saya Salim. Saya kesannya senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, itu bisa. Terus bagian mana yang belum kalian pahami? Ada enggak? Ya, dikasih nama. Nama, enggak usah nama panjang, nama pendek aja enggak apa-apa. Nama pendek. Enggak usah. Enggak usah nomor absen, enggak usah. Nama saja. Enggak apa-apa, yang sudah terlanjur enggak apa-apa. Terus tulis materi apa yang sudah kalian pahami dan bagian mana yang belum kalian pahami, ada tidak? Ditulis. Kalau sudah, silakan ditempel di papan refleksi. Sudah, Pak Andi? Silakan. Nah, silakan ditempel sesuai dengan nomornya. Oke. Silakan. Itu nomor 1 tempel. Nomor 2. Ya. Nomor 3. Ya. Oke, Pak Andi sudah selesai. Siapa lagi ya? Silakan ditempel. Ditaruh di sampingnya Avandi boleh, di bawahnya sini Avandi juga boleh. Silakan. Ya. Silakan ditempel. Oke. Silakan tempel. Nomor berapa tadi? Nomor 2 tempel. Nomor 3. Ya, silakan tempel. Oke. Ini materi apa tadi? Materi tentang gaya otot dan gaya geser. Nah, tulis contoh-contohnya. Ya, di sini sudah. Oke. Langsung tempel aja di mana terserah. Oke, sini tempel sini sesuai dengan nomor kalian yang kalian kerjakan. Nomor berapa? Nah, berarti tanggal tempel sini, yes. Ya. Nomor 2. Ditanyakan? Oke? Enggak apa-apa. Sudah? Pak? Nomor 3 ada yang kalian belum pahami enggak? Kalau tidak berarti tidak. Kalau iya apa materi yang belum paham gitu. Sudah, Guntur? Oke, silakan tempel. Marwah, sudah selesai belum? Ya. Sudah? Jadi sudah selesai belum? Nah, tulis. Namanya jangan lupa tulis. Ditempel di sela-selanya, Guntur. Ya, ditempel. Ya, yes. Lanjut sini. Tempel berapa? Nah. Ya, tempel. Sesuai dengan nomornya tadi, nomor berapa? Nah, tentang IPA sini ya. Oh, ya. Ya. Ditempel dulu. Ya, tempel. Silakan ditempel sesuai nomornya. Nomor berapa ini? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor berapa? Tidak ada. Nah, sini tempel. Terus ini nomor 1. 2. Nomor 2. Oke. Silahkan duduk. Nomor berapa? Nomor 1. Ditambah dulu.
Nomor 2. Nomor 3. Ya, ini nomor 1. Nomor 1. Terus nomor berapa lagi? Nomor 2. Oke. Nomor 3. Ya, ditempel sesuai nomornya. Nah. Nomor berapa ini? Nomor 1. Ditempel di nomor 1. Nomor 2. Tempel di nomor 2. Oke. Ini nomor 3. Ditempel di nomor. Oke. Nah. Sekarang coba. Oh, belum selesai. Oke. Tempel dulu. Ayo tempel nomor berapa ini? 1 ditempel di nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke. Nah, coba Guntur maju. Dibacakan salah satu refleksi dari teman kalian. Atau punyamu juga nggak apa-apa. Ayo. Coba. Milih punyamu sendiri apa punya temanmu yang mau baca? Teman saja. Oke. Punyanya siapa yang dibaca? Untuk nomor 1 dibaca. Apa kesan kalian tentang materi hari ini? Kesannya apa? Pilih siapa? Avandi. Milih Avandi. Bagaimana kesannya dia? Senang dan jauh. Senang dan seru ya. Terus nomor 2. Materi apa yang sudah kalian pahami? Hari ini tentang apa hari ini? Pilih punya siapa itu? Refleksinya. Salim. Bagaimana komentarnya? Tentang apa materinya hari ini? Gaya otot dan gaya gesek. Iya, gaya otot dan gaya gesek. Benar sekali. Terus yang ketiga, bagian mana yang belum kalian pahami? Bagian mana? Nah, pilih punya siapa ini? Avandi. Avandi. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti semua sudah paham ya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ayo beri tepuk tangan. Oke. Berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini. Yaitu tentang apa? Gaya otot dan gaya gesek. Oke, silakan Guntur boleh duduk ke tempatnya. Oke. Terima kasih ya Guntur ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Silahkan kalian berdiri semuanya. Yo. Oke. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, berhubung pembelajaran hari ini telah selesai, silakan ketuanya Guntur untuk memimpin berdoa. Ya, silakan Guntur pimpin berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selamat siang, sekian dulu pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.